Hari ini kita mau bahas sebuah krisis yang mungkin gak banyak dibicarakan, tapi diam-diam ini sangat genting bagi masa depan pendidikan kita di Indonesia. Sebuah krisis yang bikin soal matematika paling dasar sekalipun jadi terasa susah banget buat dipecahkan. Yuk, kita mulai dari pertanyaan ini yang sempat viral di media sosial. Mungkin pas pertama lihat, kita ketawa ya. Tapi jujur aja, tawanya langsung berhenti waktu kita sadar kalau ini tuh cerminan dari realita yang mengkhawatirkan di banyak sekolah kita. Ini bukan lagi soal lucu-lucuan, tapi ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih dalam. Dan ini bukan cuma omong kosong. Coba deh, lihat lembar kerja siswa ini. Kesalahan yang terjadi itu bukan di konsep statistik yang rumit, tapi di hal paling basic, penjumlahan dan pembagian. Ini bukti nyata yang sayangnya sering banget kita temukan di kelas-kelas di seluruh negeri. Oke, jadi pertanyaannya akarnya di mana sih? Untuk bisa paham skala masalahnya, kita perlu bedah lebih dalam lagi. Jenis-jenis kesalahan apa aja yang paling sering dilakukan oleh para siswa? Ada sebuah penelitian menarik nih terhadap siswa SMP yang memetakan kesulitan mereka jadi 4 area utama. Pertama, pemodelan. Ini tuh artinya mereka nggak bisa mengubah soal cerita jadi kalimat matematika. Kedua, konsep. Mereka bahkan nggak paham apa bedanya rata-rata sama median. Ketiga, dan ini yang paling fatal, kesalahan perhitungan. Salah tambah, salah kurang, kali, bagi. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Udah dapat angkanya, nggak tahu artinya apa. Jadi, biar kita semua clear ya, ini tuh bukan tentang kalkulus atau aljabar yang rumit. Masalahnya berakar pada skill yang paling fundamental. Ini adalah fondasi yang seharusnya udah kokoh dari SD, tapi sekarang kelihatannya retak di mana-mana. Nah, pertanyaannya kan, kenapa fondasinya bisa serapuh ini? Jawabannya seringkali lebih kompleks dari sekedar anaknya nggak pinter. Jawabannya justru ada di balik angka-angka itu sendiri, tersembunyi di dalam pikiran para siswa. Bagi banyak siswa, matematika itu bukan sekedar pelajaran yang nggak disukai, tapi bisa memicu kondisi nyata yang namanya math anxiety atau kecemasan matematika. Bayangin aja, otak mereka itu kayak komputer yang tiba-tiba ngeheng. Bukan yang mikirin angka, semua energi mentalnya malah habis buat ngatasin rasa takut. Ya, akhirnya kemampuan berpikir logisnya jadi lumpuh total. Selain faktor psikologis tadi, ada juga loh kondisi neurologis yang disebut diskalkulia. Penting banget nih untuk kita pahami, ini bukan soal malas atau bodoh ya, ini adalah gangguan belajar yang beneran ada, yang bikin otak seseorang jadi sulit banget buat memproses dan memahami dunia angka. Dan yang menarik, diskalkulia ini punya banyak wajah, bukan cuma satu masalah aja. Bisa jadi muncul dalam bentuk bingung bedain simbol tambah sama kali, atau kesalahan sepele kayak nulis angka 57 jadi 75, atau bahkan lemah banget di logika dasar dan gak bisa ngikutin langkah-langkah perhitungan. Oke, masalahnya ternyata nggak cuma ada di dalam kepala si anak aja. Coba kita lihat gimana lingkungan di sekitar mereka, baik itu di sekolah maupun di rumah, seringkali malah bisa memperburuk keadaan. Di kelas, guru itu seringkali serba salah loh. Di satu sisi mereka harus ngejar target kurikulum yang padat, jadi ya harus terus maju. Tapi di sisi lain, mereka tahu ada siswa yang ketinggalan. Nah, akibatnya, siswa yang fondasinya udah goyah dari awal, ya bakal makin jauh tertinggal di belakang. Tapi ada harapan, dan harapan itu ada di rumah. Disinilah peran orang tua jadi krusial banget. Caranya? Dengan mengubah narasi. Dari yang tadinya menekan, jadi mendukung. Dari yang tadinya memaksa, jadi mendampingi lewat kegiatan sehari-hari. Percaya deh, itu bisa bikin perbedaan yang sangat besar. Semua faktor yang kita bahas barusan, kesalahan siswa, kecemasan, peran lingkungan, itu semua sebenarnya cuma gejala. Gejala dari masalah yang jauh lebih besar dan sistemik. Fondasi pendidikan nasional kita sedang berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Coba deh renungkan angka ini. Menurut Kementerian Pendidikan, 70% siswa di Indonesia itu bisa baca, bisa mengeja kata-kata, tapi nggak paham sama sekali makna dari apa yang mereka baca. Ini statistik yang jujur aja bikin kaget. Nah sekarang coba bayangin, gimana mereka mau ngerjain soal cerita matematika kalau pertanyaannya aja mereka nggak ngerti. Kondisi yang udah genting ini diperparah lagi sama pandemi. Banyak studi menunjukkan kalau gara-gara sekolah ditutup, siswa Indonesia itu kehilangan kompetensi numerasi setara dengan 5 bulan belajar. Dan defisit ini terus mereka bawa seiring mereka naik kelas. Sebuah studi dari McKinsey ngasih kita gambaran yang jujur aja cukup menampar. Mereka mengkategorikan sistem pendidikan jadi 5 level. Dan posisi Indonesia ada di mana? Berdasarkan krisis skill dasar yang kita hadapi, kita ada di tingkat 1, buruk. Ini peringatan keras buat kita semua, bahwa kita nggak bisa mimpi adopsi sistem pendidikan negara-negara di level 4 atau 5 kalau kita sendiri masih berjuang buat keluar dari level paling bawah.
Oke, setelah kita menerima kenyataan pahit kalau kita ada di level 1, pertanyaan paling penting selanjutnya adalah, kita harus mulai dari mana untuk membangun kembali semua ini? Jalan ke depannya itu butuh aksi dari dua arah sekaligus. Di level mikro, yaitu di rumah, orang tua perlu mengubah pendekatan jadi lebih praktis dan suportif. Sementara di level makro, negara harus berani melakukan reformasi kurikulum yang fundamental. Ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya, keduanya harus saling menguatkan. Tantangannya memang luar biasa besar. Tapi langkah pertama dan yang paling penting adalah kita semua harus mengakui bahwa kita nggak bisa membangun gedung pencakar langit pendidikan di atas fondasi yang retak. Nah, ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan terakhir yang harus kita jawab bareng-bareng. Dari sekian banyak kerusakan, di mana titik pertama yang paling krusial untuk kita perbaiki?